Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya ya. Pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang pengurangan sebuah citra ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui perubahan dari citra awal dan citra B-nya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah gambar jalan ya, di mana ini adalah gambar CCTV misalnya seperti ini. Jadi kalau ada objek yang melewati data ini berarti ada sesuatu yang berubah dari gambar ini, sehingga misalnya seperti ini. Inilah, ini gambar ini ada sebuah mobil lewat ya. Jadi objek yang ketahuan, maksudnya objek yang ketika gambar awal dan gambar mobil ini dilakukan proses pengurangan, maka akan kelihatan objek mana yang ini, hasil dari objek ini akan menghasilkan sebuah objek ini ya, gambar ini ya. Jadi kita akan mendeteksi itu dan kita akan beri kotak di dalam ininya ya, di dalam datanya ya, ketika data itu sudah ketahuan. Oke, kita langsung uji coba sekarang. Oke, untuk ininya ya gambarnya nih ada di directory UAS ya. Jadi kita buat edit. Oke, pertama ya clear clj. Terus kita harus, misalnya saya bikin variabel awal nih. Awal sama dengan em read awal jpg ya. Habis itu ini saya kasih nama apa ya, objek ya, objek aja. Em read mobil jbg. Oke, selanjutnya kita coba tampilkan ya, figur show awal ini objek. Ini kalau dijalankan, belum disimpan. Mobil JPG, nggak ada mobil JPG, mobil satu ya. Jadi ini kalau dijalankan, nah datanya seperti ini. Jadi kita akan melakukan proses pengurangan dari gambar ini ke ini, sehingga akan kelihatan datanya, data perubahan dari gambar ini. Tujuannya ke sana ya. Jadi asumsinya gambar ini untuk bisa dilakukan pengurangan asalkan dimensinya sama ya. Jadi ukurannya harus sama ini. Jadi ukurannya kalau 86 40 kali 3 semuanya harus sama, gambar awal dan gambar objeknya. Seperti itu. Jadi setelah di ini proses import ya, read ya. Jadi datanya harus diubah jadi gray ya. Jadi awal saya kasih bikin gambar lagi ya. Gray sama dengan RGB, yang awalnya RGB jadi gray. Oke, dari awal ya. Situ objek. Ini juga yang objek juga harus dilakukan. Misalnya ini objek gray gitu. Objek gray yang dilakukan RGB-nya adalah ini. Figurnya saya buat aja di bawahnya lah, atau saya tambahin aja lah. Saya tambahin ini gray, ini objek ini gray juga. Ini kalau dijalankan, nah ini gambar graynya ya. Ini sudah jadi satu layar ya. Jadi yang figur 3 sama 4, yang sebelumnya masih 3 layar ini ya. Jadi kalau sudah jadi satu layar, kita lakukan proses pengurangan ya. Jadi di sini ingat gambar itu kan nilai pikselnya dari 0 sampai 255. Ketika dilakukan proses pengurangan, kalau kita pakai pengurangan biasa di dalam metrik ini, maka jika nilainya di bawah 0, itu akan menjadi 0. Jadi dengan melakukan proses pengurangan biasa antar matrik, maka hasilnya akan kurang akurat gitu ya. Jadi dalam proses pengurangan ini
kita merubah data gray tersebut menjadi double, sehingga ketika datanya menjadi double, maka ketika dia hasil pengurangnya di bawahnya 0, maka akan menjadi minus. Seperti itu, dengan asumsi dengan datanya seperti itu, maka hasil dari pengurangan data ini akan jauh lebih baik. Tujuannya ke sana ya. Jadi misalnya saya bikin variabel hasil, di mana hasil ini akan melakukan proses pengurangan, tapi gambarnya di convert ya jadi double dulu. Double ini awal gray ya. Awal gray dikurangi double ini apa nih? Objek ya. Objek gray. Seperti ini. Oke, coba dulu. Sehingga kelihatan seperti ini, hasil dalam bentuk double. Nah, isinya hasil lah. Ini di dalam hasil datanya minusnya akan tetap tertampung ya. Tetapi kalau kita tidak pakai double, jadi misalnya kita atau saya bikin data lagi ya. Ini hasil 1, tapi nggak pakai double ya. Ini hasil 1. Hasil 1. Nah, itu kan ya. Jadi angka minusnya kalau dia di bawahnya 0 akan jadi 0 gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi ini, pengurangannya menggunakan pengurangan langsung seperti ini, maka hasilnya kurang bagus. Maka data deteksinya hasilnya kurang bagus ya. Oke, selanjutnya karena angka di dalam nilai di dalam RGB itu dari 0 sampai 255, kita harus menormalisasi dulu dan mengkonversinya menjadi 0 sampai 255. Prosesnya seperti apa? Ya, kita lakukan proses normalisasi ya. Jadi salah satu proses normalisasi kita menggunakan fungsi min max ya. Hasil kita tentukan min-nya dulu. Kita akan mengambil nilai minimum dari hasil ini. Jadi fungsinya pakai fungsi min hasil. Kalau kalian hasil seperti ini, nanti akan menghasilkan sebuah row ya sebenarnya. Row min dari setiap kolomnya. Jadi kalau ini hasil min seperti ini. Habis itu ini diminkan lagi ya. Diminkan lagi. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Akan menjadi satu nilai gitu ya. Min. Ya itu min 194. Penulisan ini sama halnya kayak ini ya. Jadi ini bisa diwakili dengan cara biar cepat min hasil titik 2 ya semuanya gitu. Jadi hasilnya sama. min 94 ya. Minim. Dan ini juga dilakukan untuk mengetahui max-nya juga, maksimumnya. Ganti aja max. Seperti ini. Ini jadi nilai maksimumnya 153. Habis itu kita lakukan proses normalisasi ya. Jadi misalnya hasilnya akan diubah. Hasil akan diubah ke skala 0 sampai 255 ya. Dinormalisasi maksudnya datanya ya. Nanti kalau skala 0 255-nya nanti kita ganti convert ke unsigned integer ya. Jadi untuk proses normalisasinya ini hasil ya. Ini dilakukan pengurangan ya. Jadi pengurangan hasil min dibagi dengan hasil maksimum, hasil max dikurangi ya. Dikurangi hasil min. Habis itu ini dikali, ini dianuin dulu ya, dikurung, dibagi dulu. Habis itu dikali 255. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini langsung dikonvert ya. Hasil sama dengan, hasilnya akan dikonvert menjadi integer ya.
unsigned ya. Unsigned itu tanpa ini ya, tanpa minus. Unsigned 8 hasil seperti ini. Sehingga hasilnya ketika dilakukan normalisasi, data hasilnya kembali seperti ini ya. Ini datanya sudah ada minusnya lagi. Jadi kalau selanjutnya setelah dilakukan proses pengurangan, maka coba kita akan tampilkan hasilnya ya. Hasil dari ini, maka gambarnya seperti ini. Jadi sesudah dilakukan proses pengurangan, datanya seperti ini ya. Selanjutnya ini kayaknya terlalu banyak figurnya ini tambahin close all. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah gambar ini, gambar terakhir ini sesudah dilakukan normalisasi ke hitam putih ya. Jadi selanjutnya hasil akan diisi EM to black white. Hasil tapi kita pakai threshold ya. Gray trash. Nah, ini salah ya. Gray threshold. TH ya. Trash hasil ini seperti ini. Ini coba ditampilkan figurnya lagi ya. Tapi dibalik ya, jadi yang hitam jadi putih, putih jadi hitam ya. Jadi kalau mau merubah putih jadi hitam, hitam jadi putih, tinggal dikasih negasi di sini, sehingga hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, proses selanjutnya adalah proses morfologi ya. Jadi kita akan menghilangkan hitam-hitam ini ya. Hitam ini di dalamnya kita melihat lubang-lubang ini hitam, lubang seperti ini ya. Jadi kita lakukan proses morfologi citra di dalamnya. Jadi misalnya black and white ya hasilnya ya. Jadi EM fill dari hasil dimana pakai metode Holmes. Jadi kita coba tampilkan BW ini. Tampilkan BW sesudah dilakukan Holmes. Nah ini ya. Seperti ini. Ini sudah morfologi. Jadi data yang lubang-lubang itu sudah dihilangkan. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung area ya. Jadi asumsinya di mana jika luas dari sebuah objek tersebut anggaplah 5.000 gitu ya. Jadi lebih dari 5.000 itu seperti halnya itu mobil gitu ya. Kurang dari itu ya cuma objek kecil-kecil itu dihilangkan. Jadi dalam proses ini kita bisa menggunakan PW area open ya. Kita tambahin di sini atau bikin lagi lah di sini. PW area open dari hasil ini ya, dari hasil rule, dari hasil EM fill-nya. Terus data apa yang akan dihilangkan? Jadi jika di bawah 5.000, luasnya jika di bawah 5.000 maka akan dihilangkan. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi awal gambarnya seperti ini, maka akan mencari area putih di mana yang ini ya, yang lebarnya di bawah dari 5.000, maka akan ditampilkan. Tapi kalau ini kalian dikurangin ya, misalnya ini kalau dikecilin jadi 500 gitu, maka objeknya masih banyak gitu ya. Jadi ini datanya seperti itu.
Jadi asumsinya bahwa mobil itu agak lebar gitu, sehingga prosesnya bisa diterapkan ke sini. Oke, selanjutnya ketika objeknya itu sudah ketahuan, kita akan mencari ya. Jadi menandai objek yang putih itu di mana, habis itu ada di kolom mana, X, Y-nya mana, habis itu width, height-nya berapa. Jadi proses penandaannya kita bisa menggunakan PW label ya. Jadi misalnya PW label itu outputnya ada 2, objeknya habis itu ada berapa banyak yang terdeteksi. Misalnya objeknya adalah ABC, habis itu banyak ya, saya pakai variabel banyak, dimana ini pakai fungsi BW label dari BW seperti ini. Jadi ini kalau dijalanin akan menghasilkan seperti ini. Banyaknya akan kelihatan 1 ya. Terus ABC itu ada di mana saja. Objeknya sebenarnya objek yang sudah terlabeli. Oke, selanjutnya kita akan mengambil atau memberi kotak ya. Jadi untuk mengetahui areanya mana saja yang sudah dilabeli objeknya, maka kita bisa pakai region property. Jadi dari regionnya kita ambil propertinya dan kita ambil boxnya. Boxnya tuh di mana yang ketemu. Misalnya ada variabel h di sini, kita menggunakan region props ini ya, region props, di mana ininya itu ABC titik koma ya, kita kasih bounding box, kita tandai dengan kotak ya, bounding box seperti ini. Habis itu hasil boxnya ketahuan dari mana saja boxnya tersebut, maka kita coba dulu ya, H dulu ya, kita tampilkan berhasil enggak dia menandai H. Nah, H-nya kelihatan nih. Lah, data H-nya seperti ini, tapi dia nggak langsung nilai ya. Sebenarnya nih hasilnya nih X, Y, width sama height-nya sudah ketahuan, tapi kalau dalam bentuknya seperti ini, maka kita mengambil value ya. Jadi value di dalam H-box, bounding box ini. Jadi misalnya H titik ya. H titik, di dalam H ada kolom bounding box ya. Nah, kelihatan seperti ini. Maka data ini akan kita tampilkan sehingga akan kita taruh ke dalam kotak nantinya. Tapi untuk menghasilkan data ini kita bisa menggunakan cat ya. Jadi kalau ini datanya 1, kalau datanya ada banyak kan bisa ditampilkan. Jadi untuk menampung datanya gitu, H-box-nya kita bisa menggunakan cat. Berapa yang digabung ya, cuma 1 data saja ya. Apa yang digabung? H titik bounding box-nya. Seperti ini. Sehingga kalau ini jalankan, H bounding box-nya nanti hasilnya hasilnya seperti ini. Jadi tidak seperti ABC lagi struct yang ini ya, yang H lagi. Jadi sebenarnya kita hanya mengambil value-nya saja. Jadi kalau value-nya sudah ketahuan, jadi kita tinggal ini ya, memberi kotak saja di dalamnya, sehingga datanya bisa kita tandai dengan insert object annotation ya. Seperti itu. Jadi di sini misalnya saya buat sebuah gambar yang sudah ditandai ya, misalnya gambarnya namanya baru, di mana gambar baru tersebut saya pakai insert object annotation ya. Annotation gambarnya itu ada di
gambar apa ya? Gambarnya itu di ini ya, di objek ya. Gambarnya adalah objek, terus rectangle ya, kita bikin kotak. Rectangle, habis itu data luasnya mana, ini kan ada di H-nya ini. Habis itu mau dikasih label apa enggak gitu, gambar misalnya objek gitu ya, objek misalnya gitu. Jadi kalau sudah tinggal diemsukan saja, ini titik koma ya, diemsukan saja baru. Jadi ini kalau dijalanin, nah ini ya, ada objek seperti ini. Jadi itu, jadi untuk mendeteksinya bisa langsung dilakukan proses pengurangan data ini. Selanjutnya bisa kita expand ya. Jadi misalnya datanya dalam bentuk seperti apa. Misalnya di sini saya sudah sebenarnya saya buat ini ya. Bagaimana kalau gambarnya ada dua? Jadi di sini saya nyoba bikin objek baru gitu ya. Jadi ini mana ini lah? Ini belum. Ini ya gambar ya. Saya bikin objek, anggaplah ini adalah sebuah gambar, sehingga ketika ini mobil 1, ini mobil 2 ya. Jadi objeknya adalah mobil 2, maka akan kelihatan seperti ini. Ini gambarnya ada kan seperti ini. Nah, ini objeknya. Seperti itu. Jadi mungkin di sini kan ada banyaknya kan terdata 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau saya pengen menandai ini objek 1, objek 2, ya tinggal di-expand aja labelnya ya. Jadi di sini labelnya kan namanya objek. Kita kan ada angka apa ya? Banyak ya. Jadi bikin 1, 2, 3 ya. Jadi misalnya saya bikin angka, mana angkanya itu 1, 2 seperti ini. Jadi kalau ini objek itu bisa diganti dengan ini. Bisa kayaknya. Nah itu 1, 2. Jadi data yang terdeteksi misalnya kalau seandainya di sini kalian kasih titel ya. Titelnya adalah berapa objek yang terdeteksi. Ya, tinggal dibuat. Ini cuma tinggal buat titel saja di sini. Titel, terus ada berapa? Oh, titelnya nih pakai array ya. Kalau objek itu kan banyak, ada di banyak, ada noun to str banyak gini. Habis itu ada 5 objek gitu ya. Objek misalnya kalau objeknya banyak seperti ini. Sehingga kalau dijalanin ada 2 objek yang terdeteksi. Ini objeknya kasih spasi di sini. Jadi tapi kalau saya menggunakan ini gambarnya gambar 1, mobil 1. Was label apa ya, error 41. Oh, angkanya ya. Jadi angkanya ya hanya 1. Ya. Jadi tapi kalau ini mau dinamis, jadi ya angkanya mau dinamis, jadi saya harus bikin 1 sampai banyak seperti ini. Banyak kan bener ya? Ya, sampai banyak. Jadi di sini misalnya ini saya 2. Nah, seperti itu ya, ada 2 objek. Seperti itu.
Tapi kalau seandainya kalian mau dideteksi objek 1, objek 2, ya tinggal ditambahin aja ya datanya. Jadi ya udahlah gitu aja. Mungkin cukup sampai sini ya materi kita terakhir. Jadi untuk tugasnya kalian buat data ini seperti ini, tapi dalam bentuk GUI ya. Dalam bentuk GUI di mana kalian harus memilih gambar objeknya pertama, gambar awal, gambar sesudah mobil, gambar background sama foregroundnya. Jadi gambar awal, habis itu gambar background. Jadi nanti ini akan saya share di YouTube. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.